Diharapkan mampu menentukan polaritas ikatan dari perbedaan keelektronegatifan, kemudian mampu menentukan polaritas molekul dari struktur tiga dimensi, yaitu resultan vektor momen dipol, dan mahasiswa juga mampu mengaitkan sifat polaritas dengan sifat yang sederhana seperti kelarutan atau afinitas pelarut. Jadi poin yang akan kita bahas, yang pertama elektronegativitas, kemudian polaritas ikatan, dan implementasi polaritas. Oke, elektronegativitas, kemampuan atom untuk menarik pasangan elektron dalam ikatan kimia. Sudah pernah dapat di SMA-nya? Kira-kira faktor apa aja yang mempengaruhi elektronegativitas? Ayo, ayo, biar kelas kalian ini cepat selesai itu loh. Jawab, ayo. Ada ukuran ukuran atom, Pak. Ukuran atom, oke. Nomor atom, Mu- Nomor Muatan atom, inti, muat muatan inti. fat perisai. Jari-jari atom, ukuran Pak. elektron, Pak. Oke, yang pertama ukuran atom. Atom yang kecil relatif lebih elektronegatif. Kemudian tadi sebutkan juga teman-temannya muatan inti. Jadi jumlah proton yang lebih tinggi dapat meningkatkan elektronegativitas. Nih, jadi konsepnya seperti ini. Gaya tarik-menarik elektrostatik antara inti atom dan elektron akan lebih kuat. Kalau ukuran atomnya lebih kecil, maka kulitnya ini kan semakin sedikit juga. Jadi dia gaya tariknya itu akan semakin kuat. Jadi dia bisa mengikat elektron dari atom yang lain seperti itu. Kalau muatan inti jumlah proton yang lebih tinggi meningkatkan elektronegativitas ya. Ketika protonnya lebih banyak tentu ini lebih positif, lebih kuat. Makanya juga dia akan semakin kuat mengikat elektron dari atom yang lain. Oke, kita lanjut. Elektronegativitas menggambarkan suatu elektron terbagi sama rata atau tidak terbagi sama rata pada suatu ikatan atom. Nah, di sini kira-kira yang mana yang dimaksud terbagi sama rata sama tidak terbagi sama rata? Gambar di atas rata baginya, Pak. Kalau nanti tolong sebutkan nama biar PJ-nya mencatat namanya ya. Silahkan tadi, Mbak siapa? Siva. Ya, Pak. Yang gambar di atas itu pembagiannya rata karena Mhm. eh, dapat dilihat pada gambar kanan kirinya sama banyak pembagian elektronnya, Pak. Sedangkan kalau yang di bawah juga terlihat kalau gambarnya tuh bagian tengahnya yang lebih banyak. Oke, terima kasih Mbak. Jadi yang di sini dimaksud terbagi sama rata adalah elektronnya itu condong ke arah yang saling nanti kita akan bahas. Jadi dia itu kan terbaginya sama rata, sedangkan yang ini hanya condong ke salah satu atom untuk gambar yang bawah, molekul H2O. Oke, pernah dengar apa itu dipol? Di SMA-nya pernah dibahas nggak? Pernah dapat nggak momen dipol? Apa itu dipol? Ikatan yang punya dua kutub. Oke, ikatan yang mempunyai dua kutub, ada lagi yang lain? Kepolaran suatu molaritas, Pak. Kepolaran suatu molaritas. Maksudnya gimana, Mas? Apakah yang dipol itu polar? Iya, Pak, polaritas dari suatu muatan ikatan kimia tersebut. Oke, kalau dilihat dari gambar ini, kira-kira ini ada nggak? Yang dimaksud dipol di sini tuh ada nggak? Masuk nggak di dua gambar ini?
Ada, Oke. Kak. Ya, ada ya. Perbedaan keelektronegatifan antara dua atom yang berikatan dengan salah satu atom bermuatan parsial positif dan yang lainnya bermuatan parsial negatif. Kira-kira kalau di gambar ini yang dimaksud parsial positif yang mana? Mana yang parsial negatif? Parsial positif yang warna biru, yang negatifnya yang warna merah, Kak. Negatifnya warna merah, positifnya warna biru. Biru. Oke, kenapa, Mbak? Hmm, karena eh, Gimana? Coba bisa diulangi. Yang positif yang mana? Yang negatif yang mana, Mbak? Oke, yang lainnya. Ayo, nggak apa-apa. Salah benar itu. Kan kita lagi belajar di sini. Mbak Gina, Gina Day, gimana Mbak? Kira-kira yang mana positif, yang mana negatif? Parsial positifnya yang C, Pak. Yang Parsial negatifnya yang O. negatifnya sini, ini positif. Ya, Ya, karena apa Mbak? Kira-kira. karena yang C itu kan eh apa namanya kayak elektronnya itu berkurang, sedikit berkurang soalnya menarik gitu. Oke, jadi yang parsial negatif tadi O, kemudian yang parsial positif C, kalau gambar ini. Oke, itu udah benar. Ya, Jadi yang dimaksud parsial positif, dia itu yang elektronnya condongnya ke arah ke lawan atomnya. Sedangkan yang O ini parsial negatif karena elektron dari C dia condong bergerak ke arah atom O atau oksigen. Ini sama konsepnya juga, yang dimana O ini lebih elektronegatif sehingga dia yang disebut parsial negatif. Atom H ini atomnya apa elektronnya cenderung ke arah atom O sehingga dia disebut parsial positif. Oke, seperti ini. Nah, oke, kita lanjut. Jenis ikatan atom berdasarkan perbedaan elektronegativitas. Jika jumlahnya lebih dari dua, dia disebut ikatan ionik. Kemudian sekitar 0,5 sampai 2 dia itu polar atau kovalen nonpolar, sedangkan kurang dari 0,5 itu disebut ikatan kovalen nonpolar. Masih ingat sama tabel periodik seperti ini? Semakin ke kanan dari tabel periodik, dia itu akan meningkatkan elektronegativitas, sedangkan semakin ke atas dia juga akan meningkatkan. Oke, di sini saya berikan contoh tiga ikatan atom. Silahkan masing-masing satu soal untuk satu anak. Kira-kira berapa delta elektronegativitasnya? Perbedaan, jadi disebut delta elektronegativitas, dia itu perbedaan antara dua atom ini. Elektronegativitasnya, silahkan. Misalkan C sama C ini kan udah ada nih. Elektro EN-nya 2,5. Kemudian ada arah parsial positif, parsial negatifnya ke arah mana? Silahkan. Sebutkan juga dia ini ikatan polar, non polar kalau berdasarkan jumlah ininya. Ayo. Nah,
Ayo, kalian pengen kelasnya cepat selesai nggak? Pak Kevin, saya izin menjawab. Ya, yang mana? Untuk yang C sama C itu Oke, nonpolar. Karena non-polar. tidak ada daya tarik, saling tarik menariknya. Untuk delta elektronegativitasnya berapa, Mas? Delta, bentar. Deltanya kan cuma tinggal mengurangi. Ini kan atom C 2,5. Terus dikurangi dengan atom C ini. Itu deltanya. Berapa berarti? Nol ya, Pak. Oke. Ya. Oke, terima kasih Mbak Najwa. Kemudian yang nomor 2. Ayo, nomor 2. Hmm. Ayo, kelasnya ini lo bisa selesai dalam 30 menit. Cuman 9 slide. Tapi kalau kalian diem kayak gini, kita 2 SKS nih. Ya, Pak. Iya. Mungkin Izin izin menjawab, menjawab, Pak. Pak. Ayo, Silakan, siapa Pak. duluan? Mas, iya Mas Dilta. Mungkin delta elektronegativitasnya 2,5 dikurang 2,1, Pak, jadi 0,4. Hmm, Dan ikatannya itu ikatan kovalen nonpolar karena kurang non-polar. dari ya. Oke. Oke, terima kasih Mas. Terus yang terakhir, tadi siapa? Izin Izin. menjawab, Pak. Oke, silakan. Untuk yang ikatan karbon dan C dan O, itu Hmm, deltanya 1, sehingga ikatannya kovalen polar. Kovalen polar. Kira-kira ini ada parsial positif, parsial negatifnya nggak, Mbak? Arahnya kemana? Ingat tadi yang parsial positif yang mana? Parsial negatif, dia arah elektronnya cenderung ke arah atom yang lebih elektronegatif. C sama O kira-kira lebih elektronegatif yang mana? C. O, Pak. Ya, berarti arahnya ke Ke O. arah elektronnya cenderung ke O. Negatif. Oke, ini sudah paham ya, sudah benar. Oke, kita lanjut ke polaritas ikatan. Apa itu polar? Ayo, apa itu polar? Sudah pernah dapat kan? Pas praktikum konsentrasi larutan. Apa itu polar? Kutubnya adanya kutub positif dan negatif dalam ikatan. Gimana maksudnya itu, Mbak? Kutub positif sama kutub negatif. Ada dua kutub kan? Ya, Mas. Ya itu udah benar tadi loh. Iya, ada parsial yang positif sama negatif di perbedaan elektronegatifan. Oke, berarti itu polar ya. Kita lihat gambar yang ini lagi. Yang atas CO2, kemudian yang di bawah molekul H2O, molekul air. Yang mana yang polar? Hmm, H2O H2O. Yang CO2 non polar seperti itu. karena
Karena delta elektronegatifnya lebih kecil. Delta, Elektronegativitasnya lebih kecil. gimana Mas cara hitungnya? Tadi berapa? Oh, berapa? Oh, ini berapa ya? Berapa hasilnya delta elektronegativitasnya? Oh, tadi 3,44. Terus kalau C kan 2,55. Jadi kan 0,89. Terus kalau A tadi berapa ya? Jadinya kan kalau yang CO tadi kan polar. Terus yang A seharusnya non polar. Tadi berapa ya? Gimana Mas? Bisa diulangi? Yang CO, Yang CO polar. CO2 polar, yang Yang H2O, CO2. Yang H2O non polar. non polar. Oke. Berapa ya? Tadi ada yang jawab polar, yang H2O. Ada lagi mungkin? Oke, kita baca di sini dulu. Polaritas molekul ditentukan oleh resultan momen dipol, yaitu vektor resultan dari semua dipol ikatan dalam molekul. Jadi ini dijumlahkan, semuanya resultan. Namanya resultan kan semuanya dari vektor yang ini sama yang ini. Nah, polaritas suatu molekul tidak hanya ditentukan oleh perbedaan elektronegativitas ikatan, tapi dipengaruhi juga oleh geometri molekul. Nah, masih ingat geometri molekul itu gimana nanti? Ada linear, terus tetrahedral. Diagonal planar. Oke, betul. Masih ingat ya? Geometri molekul menentukan apakah dipol-dipol tersebut saling meniadakan atau menguatkan. Oke, kita lihat fokus di sini. Kira-kira yang ini saling meniadakan atau saling menguatkan? Yang CO2. Elektronnya yang dari C dia condong ke arah O. Oke. Terus condong ke arah O ini kan O-nya ada di kanan kiri. Elektronnya ditarik ke kanan sama ditarik kiri. Kira-kira saling meniadakan atau saling menguatkan? Kalau kayak gini. Saling Ada meniadakan. Saling mendi Saling meniadakan. Oke. Ingat ya. Jadi nggak cuman perbedaan elektronegativitas ikatannya. Di sini kan C sama O kan delta elektronegativitasnya kan besar ya. Satu ya. Polar. Tapi karena dia itu ditarik kedua arah yang berlawanan, dia itu saling meniadakan. Makanya dia itu non polar. Sedangkan yang H2O dia itu ditarik ke arah atom yang sama, atom O. Makanya dia itu saling menguatkan. Dia itu sifatnya polar. Oke, sekarang kita lanjut ke geometri molekul. Gimana cara kita menentukan geometri molekul? Tadi kan temannya udah ada yang bahas nih. Udah ingat ada yang trigonal planar. Gimana kita cara tahunya ini? Kenapa sih kok atom H2O ini dia itu kok nggak linear sih kayak yang CO2 ini? Padahal kan sama nih, kanan kiri juga. Harusnya dia bisa linear juga dong. Ayo, ya, silakan. Izin menjawab, Pak. Mm-mm. Silakan, Mbak. Caranya tuh pakai digambarkan dengan struktur Lewis atau mempertimbangkan pasangan elektron bebasnya, Pak. Oke, udah bener ya itu ya, temennya.
Jadi kita harus gambar struktur Lewisnya terlebih dahulu. Masih ingat cara gambar struktur Lewis itu seperti apa? Dia berdasarkan apa? Ini loh, C kok bisa ada 4? Elektron valensi. Elektron valensi. Oke, masih ingat ya yang kemarin kelas saya berikan konfigurasi elektron? Kalian tentukan dulu konfigurasi elektronnya. Elektron valensi yang paling luar itu yang kalian gunakan untuk struktur Lewis untuk berikatan. Baru kemudian kalian menggunakan teori Vias IPR. Pernah dengar teori ini? Belum. Oke. Faktor yang mempengaruhi eh, ini ada teori Vias IPR, kemudian domain elektron dan hibridisasi. Kita akan bahas teori Vias IPR dan domain elektron. Vias IPR dia itu membahas terkait tolak menolak pasangan elektron. Kira-kira pasangan elektron yang mana? Yang saling tolak menolak, PeB atau PeI? Pasangan elektron bebas atau pasangan elektron ikatan yang saling tolak menolak? Ayo, Yang tolak menolak itu PEB, Pak. PeB pasangan elektron bebas. Kalau PeI-nya berarti enggak ya, Mbak? Enggak, Mbak. Oke, ada lagi yang lain? Kita lihat sama ini. Molekul H2O ini yang tadi. Ini alasan kenapa dia itu tidak linear, karena dia itu ada dua PeB. Makanya dia bentuknya V tadi. Oke. Dalam teori Vias IPR, yang saling tolak-menolak itu bukan hanya pasangan elektron bebas, tapi pasangan elektron ikatan juga akan saling menolak. Makanya dia itu akan menolak dan menyebar sejauh mungkin satu sama lain agar meminimalisir repulsi atau tolakan elektrostatik. Gimana sih konsepnya biar kalian mudah ingat? Kalian ingetin magnet aja. Magnet itu kan punya dua kutub, sama dengan elektron. Kalau kutubnya sama, dia akan tolak menolak. Nah, elektron ini kan sama-sama muatan negatif. Dia itu akan saling tolak menolak. Makanya dia akan terbentuk tadi ini yang molekul H2O bentuknya V kayak gini. Mungkin kenapa selalu dibilang PeB yang akan tolak menolak karena emang pasangan elektron bebas dia itu punya daya tolak menolak yang lebih kuat dibandingkan PeI. Oke, sekarang kita lanjut ke domain elektron. Ada dua domain elektron, dia bentuknya linear, kayak gini. Tiga domain berbentuk trigonal planar. Empat domain berbentuk tetrahedral. Nah, sekarang saya mau nanya. Domain elektron, itu kita menentukannya berdasarkan apa? PEI dan PEB, Pak. Oke, PI dan PEB, benar. Gimana, Mas? Berarti kalau misalkan ini ada molekul H2O ini tadi, dia itu masuk ke domain yang berapa, Mas? Domain berarti 4. Oke, 4 ya, benar ya. Dia itu dihitung dari PEB dijumlahkan dengan PEI-nya. PEI-nya di sini kan yang berikatan ada dua. Ini yang C sama O ini, sorry.
H sama O ini kan ada dua. Terus kemudian pasangan elektron bebasnya, dia di belakangnya ada dua, menumpuk seperti ini. Jika dijumlahkan, jumlahnya kan 4. Makanya bentuknya 4 domain tetrahedral. Tapi dia bukan tetrahedral yang seperti ini. Tapi dia ada khusus bentuknya V. Seperti itu. Masih ada yang bingung? Ada yang ingin ditanyakan? Kira-kira kalau misalkan ini ikatan rangkap, di sini ada rangkap dua. Dia dihitung PEI-nya dihitung satu atau dihitung dua? Satu, Pak. Satu ya. Jadi walaupun ikatannya rangkap dua ataupun rangkap tiga, dia itu tetap dihitung satu. Oke, implementasi polaritas. Masih ingat prinsip Leib dissolve Leib kemarin? Gimana? Dia bunyinya seperti apa sih? Yang udah praktikum. Zat terlarut yang nonpolar larut dalam pelarut yang nonpolar juga. Begitu juga dengan yang polar. Oke, benar ya. Prinsip Leib dissolve Leib. Sekarang saya mau nanya, kalian pernah minum obat nggak? Sering kan? Pernah lah. Semoga tidak sering. Tahu nggak contohnya obat yang polar dan non-polar? Jadi kalau obat terlalu sulit, vitamin. Vitamin paling mudah deh. Vitamin apa sih yang larut dalam pelarut polar kayak air? Vitamin yang larut air itu apa? Vitamin apa? CDR. Vitamin C. Vitamin C, ya. Terus kalau yang vitamin non-polar apa? Tadi Mbak Najwa mau jawab. Vitamin A, Pak. Vitamin A. Oke. Ingat ya, vitamin A, D, E, K. Vitamin AD yang sering disingkat vitamin AD itu. Dia itu larut dalam lemak. Dia itu non-polar. Nih. Oke, yang kan kita bahas implementasi polaritas ini sendiri ada kelarutan, kemudian bioavailabilitasnya, dan interaksi dengan reseptor. Kira-kira tadi kalau yang C ini kan dia larut dalam pelarut polar, contohnya. Ayo kalian minum vitamin C itu pakai apa sih? Air, Pakai Pak. air, Pak. Air, oke. Kalau yang vitamin E, dia larut apa? Larut dalam lemak. Larut betul, larut dalam lemak. Kadang ketika kalian beli vitamin ini, pernah disarankan nggak makan gorengan atau makan makanan yang berlemak atau minuman yang berlemak? Kira-kira kenapa? Biar diikat Pas sama vitaminnya lemaknya. larut, Pak. Iya, agar dia mudah larut. Dia larut dalam lemak atau pelarut organik, sedangkan yang ini pada pelarut polar. Air, bisa etanol, metanol, dan sebagainya. Oke, sekarang kita bahas bioavailabilitas. Tahu nggak apa itu bioavailabilitas? Yuk, anak farmasi harus tahu ini. Bioavailabilitas itu apa? Jumlah obat yang Karakterisasi masuk. penyerapan obat. Gimana? Karakterisasi penyerapan obat. Penyerapan obat. Oke, ada lagi? Ayo, tadi yang mau jawab. Presentasi jumlah obat yang masuk ke dalam sirkulasi darah, Pak. Oke, sirkulasi yang masuk ke dalam sirkulasi darah, penyerapan obat. Bisa ada yang menyimpulkan nggak dari dua jawaban itu? Ukuran seberapa banyak Beras. obat bisa mencapai aliran darah.
Ya, oke ya. Jadi ukuran seberapa banyak ketersediaan suatu obat yang mencapai di sirkulasi darah. Itulah kenapa kalau kalian cari bioavailabilitas, kadang ada yang bilang ketersediaan hayati. Oke. Nah, kira-kira kalau yang vitamin C, bioavailabilitasnya gimana? Berkaitan dengan polaritasnya ya. Dia ketika kita minum vitamin C dalam tubuh, dia itu eh, dalam sirkulasi darah itu seperti apa sih sifatnya? Ayo, ini slide terakhir loh. Vitamin C dia yang larut dalam air, dia itu cenderung hidrofilik, tetap mudah larut dalam cairan tubuh. Kita itu kan terdiri dari air mayoritas. Jadi dia ini akan mudah larut sekali di dalam air atau darah, sirkulasi darah. Sedangkan vitamin E dia ini mudah melintasi membran lipid. Kira-kira gimana? Dalam tubuh kita, setiap lapisan ini ada membran lipid. Obat ketika mau mencapai reseptor, dia itu ada yang harus menembus membran lipid. Kira-kira vitamin C bisa nembus nggak? Yang mana sih di antara kedua ini yang lebih efektif dalam tubuh? Kalau lipid kan berarti dia lemak ya Pak, berarti lebih mudah larut yang E. Mudah larut yang E. Oke, ada lagi? Yang mana yang lebih efektif dalam tubuh? Vitamin C atau vitamin E? Ayo. Tergantung keefektifannya, Pak. Tergantung efektifannya. Gimana, Mbak? Bisa dijelaskan? Kalau vitamin C kan efektif untuk meningkatkan kekebalan tubuh atau menjaga kesehatan penyerapan zat besi gitu kan, Pak. Sedangkan kalau vitamin E berfungsi untuk antioksidan, melindungi sel-sel tubuh dari radikal bebas gitu, Pak. Jadi tergantung keefektifannya mungkin untuk manfaatnya dalam tubuh, Pak. Oke, itu jawabannya udah hampir benar. Jadi ini tergantung reseptornya itu berada di mana. Jika memang reseptornya itu sulit, seperti obat-obatan yang harus menembus membran lipid, maka dia lebih baik obatnya itu bersifat nonpolar. Sedangkan vitamin seperti vitamin C ini, dia itu hanya mudah larut dalam tubuh. Jadi semuanya itu sama-sama efektif, tapi tergantung sama eh, tempat reseptor yang mau kita tuju, kayak gitu. Kalau reseptornya berada di dalam membran lipid, berarti kan kita harus mudah menembus membran lipid. Oke, terkait interaksi dengan reseptor. Gimana kira-kira? Tadi sebutkan kalau yang vitamin E itu untuk eh, radikal melawan radikal bebas. Oke, tapi kaitannya kalau sama ini masih jauh dengan yang interaksi reseptor mungkin. Ikatan kimia sudah pernah dapat? Dapat materi ikatan kimia sama siapa? Pak Lutfi mungkin?
Interaksi reseptornya. Oke, nanti kalian belajar lebih lanjut ikatan kimia. Di sini contohnya untuk yang ikatan polar, ada ikatan hidrogen, dipol-dipol, dan ion dipol. Kenapa ini masuk ke ikatan polar? Kira-kira kenapa ini masuk ke ikatan polar? Karena Tadi, tadi dibahas yang dipol-dipol. Kan karena tadi dia. keelektronegatifannya beda. Oke, elektronegativitasnya beda. Di sini ada pembagian elektron yang tidak merata. Kalau yang ini, yang nonpolar, gaya van der Waals, sudah pernah dengar gaya PP stacking? Ini penting ya, nanti kalian ketika suatu obat ingin memiliki efek, dia itu harus berinteraksi dengan reseptor yang dalam tubuh. Nah, kalian harus tahu ikatannya itu ikatan seperti apa. Ikatan yang polar di sini, hidrogen dipol-dipol, dia itu lebih kuat ikatannya dibandingkan yang nonpolar. Nanti dipelajari lagi lebih lanjut. Oke, ini referensi yang saya gunakan. Ini untuk tugasnya, seperti biasa, dikumpulkan 1 minggu setelah ini. Ada yang ingin ditanyakan? Tolong lebih aktif lagi ya. Saya kayak ngomong sendiri di sini. Ada yang ingin ditanyakan untuk materi ini? Udah paham ya berarti sama tugasnya juga. Oh, Materi saya elektronik, ya, gimana? izin bertanya yang tadi interaksi reseptor yang vitamin E itu gimana ya, Pak? Ya, gimana Mbak? Untuk interaksi reseptor yang vitamin E, yang gaya van der Waals itu, Mm-mm. cara kerjanya gimana ya, Pak? Nih, oke, kita bahas sedikit terkait gaya van der Waals. Jadi dia ini ikatannya itu cenderung lemah, elektrostatiknya lemah. Ini terjadi antar molekul, bukan ikatan yang benar-benar mengikat seperti ikatan hidrogen. Dia disebut ikatan semu. Saya di sini tidak mencantumkan contoh gambarnya. Sebentar, ada gambar. Oke, nanti untuk gambarnya, visualisasinya bisa dicari sendiri. Jadi gaya van der Waals dan PP stacking ini itu semu. Dia nggak langsung terbagi kayak hidrogen, kan atom O dengan atom H, ikatan hidrogen kayak tadi. Dia itu kuat karena akan terjadi pembagian elektron yang eh, terbentuk polaritas apa? Sorry, yang positif dan negatif kayak tadi itu. Sedangkan yang van der Waals ini enggak. Dia itu cuman ikatan semu, elektrostatik yang sementara, sama kayak yang PP stacking ini. Pernah tahu apa ya enggak? Cincin aromatik, benzen. Oke, cincin aromatik benzen. Kita lihat gambarnya cincin aromatik itu seperti ini, telapak tangan. PP stacking dia itu ikatannya tuh kayak gini, menumpuk. Nah, gaya yang antara di sini itu kan nggak ada pembagian elektron secara apa ya maksimal. Dia itu cuman semua aja kayak gini, menempel sementara. Jadi makanya ikatan yang di mana
non-polar kayak gaya van der Waals dan PP stacking ini itu lemah dibandingkan ikatan yang polar di hidrogen. Nanti juga ada yang PP bentuknya T-shape. Jadi cincin aromatiknya itu bentuknya seperti T kayak gini. Ini nanti ikatan kimia lebih lanjut mungkin akan dibahas di pertemuan selanjutnya sama Bu Prisma atau Pak Lutfi. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Maaf, Kak, saya lupa nggak menambahkan gambarnya. Untuk tugasnya, soalnya udah jelas. Materi elektronegativitas ini, kalau kalian pahami, kalian bisa menjawab soal yang sudah saya berikan kemarin di konfigurasi elektron. Soal nomor 2, ada atom belerang dan atom oksigen. Yang mana dia yang lebih kuat ketika berikatan dengan hidrogen. Itu jawabannya ada di materi ini. Oke, sudah tidak ada. Oke, kelasnya saya akhiri. Sudah absen semua? Sudah ada ininya nggak? Absen di Gapura? Sudah disetting sama Pak Lutfi? Sudah. Tadi saya Sudah, absen Pak. manual. Oke, udah ya. Oke, kelasnya saya akhiri. Mohon maaf kalau ada kurang lebih dalam penyampaian materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.